الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kayaknya saya sempat salah nyebutin tahun ya. Tahun lahirnya Imam Nawawi itu 651. Terus kemudian wafatnya 676. Kemarin saya nyebutnya 674. Karena memang, tapi kemarin benar ketika saya mengatakan usia beliau itu 45 tahun ya. Jadi ya tinggal matematikanya dibenerin. Yang jelas usia beliau itu sampai dengan 45 tahun. 45 tahun Hijriah, berarti kalau Masehi dikurangi 450 hari, seperti usia Rasulullah SAW 63 tahun, tapi tahun Hijriah. Berarti kalau secara Masehi usia beliau itu 63 tahun dikurangi 630 hari. Nah, karena Hijriah dengan Masehi itu pasti selisihnya 10 hari satu tahunnya. Berarti kurang lebih usia beliau 61 tahun ya kalau secara Masehi ya Pak ya. Usia Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan muqaddimah yang berikutnya karena kemarin muqaddimah belum selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafa fi fadli tilawati wa qad sannafa, dan telah menulis atau mengarang kitab fi fadli tilawatihi, di dalam keutamaan membaca Al-Qur'an. Siapa? Jama'atun minal amasil wal a'lam, yaitu golongan ulama atau sekian ulama, yaitu dari orang-orang yang bisa menjadi suri tauladan dan juga para cendekia. A'lam itu orang yang pintar-pintar. Mengarang apa? Kutuban, banyak sekali kitab, ma'rufatan yang terkenal, inda ulin nuha wal ahlam, menurut orang-orang yang ahli berfikir, yang dianugerahi ilmu banyak oleh Allah. Ini saya metodenya seperti di pesantren salaf Pak Haji, jadi dimaknani per kata gitu, runtut gitu. Cuman kalau di pesantren pakai bahasa Jawa. Jadi misalnya waqad sonnafa lan temen-temen wis nganggit gitu. Nanti kalau pakai Jawa di samping lama juga nggak paham, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Dan itu yang telah menciptakan sekian banyak ulama di Indonesia itu metode seperti itu Pak Haji. Jadi memang metode tiada duanya. Saya itu ngobrol sama orang Afrika, termasuk orang Eropa itu ada, dari Inggris, dari teman saya itu ada Inggris, ada Prancis, ada dari Denmark. Dan mereka pinter hadis, Quran. Tapi metodologi seperti di Indonesia nggak ada. Terus kemudian teman ada juga di Asia yang lain seperti dari Cina, saya punya teman dari Thailand juga. Itu kalau Thailand ada malah. Nah, ini mayoritas ulama yang terlahir di Indonesia itu metodologi belajarnya seperti ini. Dan ini memang sangat efektif sekali. Jadi redaksi itu dipelajari per kata gitu. Per kata, makanya di situ semua elemen ilmu alat, elemen ilmu bahasa, gramatikal, di situ akan terurai semua elemennya, mau balaghahnya, manteknya, nahwunya, sorofnya, mau dari segi ini semuanya terbaca di situ. Badi' ini. Nah ini yang nampaknya kadang malah mohon maaf ya, kadang sebagian dikritisi kemudian dicibir itu hanya budaya kita sudah modern, mungkin perlu ada
pembaruan metodologi, tapi hemat saya enggak, itu metodologi yang sangat efektif. Jadi terkesan lama memang, makanya kita di pesantren itu lama-lama sekali belajarnya, lama. Saya belajar nahwu ya lama, pokoknya lama sekali. Itu metodenya seperti ini. Jadi perkata wa qad sannafa, lan temen-temen wis nganggit. Jadi di situ ada makna teman-teman, kemudian bentuk fi'il madinya, kemudian fa'ilnya mana. Itu semua elemennya dibaca. Makanya ketika menjadi ulama, menjadi orang alim ya benar-benar alim. Seperti Mbah Ihsan Jampes itu. Mbah Ihsan Jampes itu yang nggak pernah ke Arab, yang nggak belajar di Arab, tapi karangannya dipakai sampai orang Arab sampai sekarang. Mbah Ihsan Jampes itu termasuk santrinya guru kita ya, Mbah Asy'ari Demesan kan. Cuman Mbah Ihsan itu sempat mondok di Mbah Asy'ari. Jadi Mbah Asy'ari ini abahnya guru saya. Nah guru saya, abahnya guru istri saya. Jadi istri saya ke cucu, saya ke abahnya. Lah Mbah Asy'ari, abah bukan Mbah Asy'ari pendiri NU ya, Mbah Asy'ari abahnya guru saya itu gurunya Mbah Ihsan Jampes. Cuman bukan guru yang secara full karena hanya ngikuti, kalau nggak salah hanya ngikuti musim puasa kalau masa Ramadan itu ngaji 1 bulan itu. Lah Mbah Ihsan Jampes ini bukunya, karangannya dipakai dijadikan modul S2 di Mesir sekarang. Dan waktu saya di Yaman, karena kitab beliau sangat fenomenal sehingga digarap oleh sekian ulama untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitabnya Mbah Ihsan Jampes. Nah itu nama kitabnya Minhajul Abidin. Nah, lumayan tebel ya, sekitar segini. Nah itu terlahir dari metodologi belajar-belajar seperti ini yang di pesantren-pesantren salaf itu. Ya kesannya mungkin kadang oleh orang modern, wah pesantren salaf itu terlalu mensakralkan kitab kuning. Sekarang kan yang sering bukan mensakralkan, karena memang ada nilai-nilai di dalam kitab kuning itu yang memang luar biasa gitu. Dan itu diakui oleh orang-orang yang sekarang pakai metode modern. Misalnya Profesor Quraisy Shihab sangat mengakui betapa hebatnya metodologi kitab kuning itu. Nah itu makanya saya ya mungkin melestarikan secara ini belum. Nanti kalau Allah ngasih ada yang mau ngaji ke saya, insya Allah saya mau full pakai seperti di pesantren ini ya. Ini ya buat di YouTube-in dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin du'ufat, tapi kemudian menjadi lemah apa himam, ambisi atau keinginan baiknya menjadi lemah, an hifdhiha, dari melestarikannya atau menghafalkannya, bal'an mutala'atiha, bahkan untuk mempelajarinya. Jadi banyak sekali ulama menulis kitab-kitab tentang membaca Al-Quran, fadilahnya, tapi kitab-kitab tersebut sudah jarang dipelajari. Fasara la yantafi'u biha, fasara maka menjadi la yantafi'u biha, tidak mengambil manfaat terhadap kitab-kitab itu, illa afrodun, kecuali orang sedikit, individu sedikit, min ulil afham, dari orang-orang yang mempunyai kemampuan pemahaman yang lebih. Wara'aitu ahla baldatina, dan aku melihat, aku Imam Nawawi ya, melihat dari kampungku Damaskus, hamahallahu ta'ala wasanaha, semoga Allah menjaga dan melindungi kampungku itu, wasairi biladil Islam, dan seluruh negeri Islam, muktsirina minal i'tina, banyak di antara mereka orang-orang di negeriku ini yang masih memperhatikan atau menjaga apa? Bitilawatil Qur'anil Aziz, yaitu selalu baca Al-Qur'an. Ta'alluman, baik membaca Al-Quran secara belajar, wa ta'liman, maupun membaca Al-Quran secara mengajar. Wa ardhan, dan membaca Al-Quran untuk
Arad itu kayak show apa, tampil ya. Kalau sekarang ya kamu musabaqah tilawatul Quran kayak gitulah maksudnya gitu. Wa dirasatan, dan untuk dipelajari. Fi jama'atin, baik secara kelompok-kelompok, wa furoda, maupun secara sendiri-sendiri. Mujtahidina fi dzalika, dan mereka itu bersungguh-sungguh di dalam melakukan semua itu, bilayali wal ayam, siang dan malam atau malam dan siang. Zadahumullahu hirsan alaihi, semoga Allah selalu menjaga atas kebiasaan tersebut. Wa ala jami'i anwa'i ta'at, dan juga Allah menambah penjagaan terhadap ketaatan-ketaatan yang lain. Muridina, di mana mereka mengharap wajhallahi, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu, dzil jalali, yang mempunyai keagungan, wal ikrami, dan mempunyai keluhuran, kemuliaan. Fada'ani dzalika, oleh karena itu maka banyak meminta kepada saya, ila jami' muhtasarin, untuk meringkas tulisan-tulisan tersebut atau kitab-kitab yang tadi disebutkan, fi adabi hamalatihi, di dalam adab atau tata krama untuk menghafalkan Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an atau melestarikannya. Wa awsafi huffadhihi, atau sifat-sifat ya, kriteria-kriteria para penghafal Al-Qur'an, wa talabatihi, dan para pelajar Al-Qur'an atau yang mempelajari Al-Qur'an. Faqad aujaba, benar-benar Allah telah mewajibkan, siapa Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan an-nusha li kitabatihi, untuk an-nusha li kitabihi, untuk menjadikan nasihat li kitabihi, kepada bagi kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa minan nasihah, dan termasuk dari nasihat lahu, dari kitab Al-Qur'an tersebut adalah bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi, menjelaskan tata krama atau adab-adab menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wa irsyaduhum, dan memberikan petunjuk kepada mereka para pelajar itu, ilaiha, terhadap tata cara menghafal Al-Qur'an. Wa tambihuhum, dan memberikan peringatan kepada mereka, alaiha, di dalam membaca atau menghafal Al-Qur'an. Wa uthiru fihi al-ikhtisar, aku lebih memprioritaskan untuk berbentuk ringkas atau berbentuk ringkasan di dalam menulis. Wa uhadhiru at-tatwil, dan aku menghindari tulisan-tulisan yang panjang-panjang, wal iktsar, dan banyak. Wa aqtasiru, sehingga aku meringkas fi kulli babin ala tarafin min atrafihi, sehingga aku meringkas di dalam tulisanku ini, kitab ini, dari sisi-sisi yang penting-penting saja. Wa armuzu min kulli dharbin, dan juga aku merumuskan atau memberi poin-poin, tanda-tanda dari setiap bagian, min adabihi ila ba'di asnafihi, baik dari segi adab, tata keramanya, maupun kepada golongan orang-orang yang nantinya membaca Al-Qur'an atau mempelajarinya. Falidzalika aktsaru ma azkuruhu, oleh karena itu yang paling banyak yang aku sebutkan di dalam kitabku ini, bihadfi asanidihi, yaitu dengan membuang sanad-sanadnya. Nah, makanya nanti hadis-hadis di kitab ini oleh Imam Nawawi tidak disebutkan sanadnya, karena kalau sanad disebutkan nanti menjadi panjang. Nah, meskipun sanad itu kalau zaman dulu sangat penting sekali, ulama zaman dulu itu kalau sebuah riwayat sanadnya tidak jelas nggak mau nerima gitu. Nah, cuman alhamdulillah di zaman sekarang ini semuanya sudah difasilitasi, jadi tidak masalah. Makanya boleh jadi orang modern itu tidak secerdas orang dahulu, tapi secara kolektif orang modern bisa
punya peluang seperti orang zaman dulu karena adanya fasilitas. Sekarang misalnya mau ngecek hadis sahih apa enggak, walaupun tidak ada sanad yang tertera di buku itu, kita bisa ngecek. Gampang. Misalnya kata kunci di hadis itu kita ketik di Google. Setelah kita ketik di Google keluar. Nanti yang tertera di Google pasti ada yang di situ menjelaskan ini ada di kitab ini, ada di kitab ini. Nah setelah ada di kitab itu kita buka kitabnya. Nanti diurut, nanti bisa ditakhrij, kita buka ke kitab-kitab takhrij. Itu langsung ketemu, sebentar sekali langsung ketemu. Jadi hadis ini sahih atau tidak langsung ketemu di Google. Dan otentik, tidak mungkin bohong, bisa dipastikan karena sumber-sumbernya semuanya tertera di situ, tertera. Jadi makanya YouTube, Google itu bukan sumber informasi atau sumber ilmu, tapi merupakan media atau fasilitas. Nah ini cara berpikirnya begini ya. Jadi ngaji di Google gimana hukumnya? Ngaji di YouTube gimana hukumnya? Bukan begitu. Jadi yang namanya media, kalau sumber informasinya itu bukan Google dan YouTube-nya. Karena media YouTube dan Google itu dia hanya menyampaikan dari sumber yang asli, gitu, yang otentik. Makanya meskipun itu dari YouTube bisa kita cross check. Ini siapa yang ngomong, dari mana, latar belakangnya apa, ketemu semua. Nah, yang jadi masalah di zaman sekarang untuk memilih guru saja itu kan ada ilmunya, gitu ya. Memilih guru itu ada ilmunya. Jadi akhirnya walaupun ngajinya di YouTube tetap masih butuh terhadap pondasi bagaimana memilih guru. Nah, memilih guru itu bisa didapat hanya ketika kita bisa ngaji secara langsung pada orang yang ahli ilmu. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya di situ. Nah, ini sanadnya nggak disebutkan supaya ringkas. Wa in kanat asaniduhu bihamdillah indi minal hadirah. Walaupun sanad-sanadnya alhamdulillah yang ada di kitab saya ini adalah sanad-sanad yang benar-benar ada, gitu ya, yang benar-benar ada dan terbukti gitu. Fa inna maksudi atambi. Sesungguhnya maksud saya di dalam menulis kitab ini adalah at-tanbih ala asli dzalik, yaitu memberikan warning atau peringatan dari hadis-hadis yang nanti tertera di kitab ini. Jadi bukan sanad-sanadnya. Artinya beliau ya kalau sanad-sanad itu kalau zaman dulu memang sulit ya. Kalau sekarang ngecek gampang sekali. Wal isyaratu bima azkuruhu ila ma hadzabtu. Dan aku memberikan isyarah dengan yang aku sebutkan untuk hal yang aku buang. Jadi ketika ada hal yang dibuang oleh Imam Nawawi, nanti oleh beliau juga akan disebutkan. Situ ada indikasi bahwa yang dibuang tuh ini begitu. Wasababu fi itsari ikhtisarihi. Adapun sebab saya meringkasnya adalah itsari hifdzahu, karena aku memprioritaskan supaya mudah dihafal. Wa kasratul intifa' bihi, dan juga aku memprioritaskan supaya lebih banyak mengambil manfaat dari hadis-hadis itu atau nasihat atau keterangan-keterangan yang diambil dari perkataan para ulama. Wantisyarahu, dan juga untuk mudah disebarluaskan. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma'. Kemudian setelah itu beliau juga mencantumkan gharibil asma' wal lughat, dari isim-isim yang gharib, yang asing. Nanti ada istilah-istilah asing, wal lughat, bahasa-bahasa yang asing, fi babin fi akhiril kitab, di bab tertentu di akhir kitab ini. Liyakmulan tifa'u sahibihi, supaya orang yang mempelajarinya bisa benar-benar lebih komprehensif atau lebih sempurna di dalam mengambil manfaat dari kitab ini. Wa yazula asyakku, dan juga
hilangnya keraguan-raguan an talibihi dari pelajar yang mempelajari kitab ini. Wa yandariju fi dhimni dzalik wa fi khilal abwab jumalun minal qawaid. Dan juga saya nanti saya terakan di sini beberapa jumlah. Jumlah itu kalau di bahasa Indonesia kalimat, ya, kalimat yang terdiri dari kaidah-kaidah yang penting, gitu. Kaidah-kaidah yang penting yang bisa diambil faedah. Wa bainal ahadits sahihah wad dhaifah, dan juga di antara hadis-hadis sahih dan dhaif di situ mudhafat ila man rawaha, dipandang dari rawinya minal aimatil atsbat. Jadi nanti hadis-hadis sahih, dhaif semuanya disebutkan, enggak serta-merta hadis ditulis sama Imam Nawawi tapi disebutkan nih sahih atau enggaknya itu. Tapi beliau lebih memperhatikan hadis sahih. Wa qad dhuhilu an nadirin min dzalika fi ba'dil halat. Karena kadang-kadang orang nulis kitab itu lupa mencantumkan hadis ini sahih atau tidak gitu. Wa alam annal ulama, ketahuilah bahwa para ulama minal hadis, ulama hadis, wa ghairihim, dan ulama-ulama yang lain, jawazu, mereka memperbolehkan al-amala bid-dhaif, menggunakan hadis dhaif fi fadailil a'mal, di dalam fadilah-fadilah beramal, ya, seperti kesunahan-kesunahan itu semua ulama sepakat boleh kita menggunakan hadis dhaif, ya, karena memang tidak bertentangan dengan agama kalau fadilah-fadilah amal. Ya kadang jadi problem sih di masyarakat itu, kadang jadi problem. Membaca Yasin nisfu Sa'ban 3 kali, hadisnya ini ternyata hadisnya dhaif. Baca Yasin yang pertama supaya diberi umur panjang, ya. Yasin yang kedua supaya diberi rezeki yang banyak. Terus hadis yang ketiga supaya diberi husnul khotimah, gitu ya, nggak salah. Nah, ini hadisnya gitu. Tapi dhaif, tapi diamalkan. Jadi di musola-musola, terutama orang NU, termasuk saya sendiri. Nah itu memang ulama itu memperbolehkan kita menggunakan hadis-hadis dhaif kalau untuk fadailul a'mal. Kalau sudah ada rekomendasi dari ulama, kenapa ragu gitu? Yang merekomendasikan nggak tanggung-tanggung. Imam Ghazali, Imam Nawawi yang nulis kitab ini, Imam Syafi'i, mayoritas ulama. Dan memang dikatakan kalau Imam Nawawi berpendapat mereka itu sepakat boleh menggunakan hadis-hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Gitu. Kadang ya kalau kita fadailul amal harus hadis sahih, ya kadang ada efeknya juga. Efeknya yaitu nggak mau, pokoknya kalau dhaif saya nggak mau itu nanti biasanya cenderung punya perilaku yang kaku biasanya. Kaku karena hal-hal yang sifatnya nggak ada dalil. Sebenarnya bukan nggak ada dalil, nggak ada dalil yang ceplos gitu loh. Sebenarnya itu nggak ada dalil yang, bukan nggak ada dalil, tapi nggak ada dalil yang ceplos. Paling dalilnya tuh nanti berupa dalil-dalil qarinah. Qarinah itu indikasi, ada indikasi. Kadang kan Quran hadis itu kan dalilnya kan berupa indikasi-indikasi yang lembut gitu, yang itu Imam Nawawi kalau itu di kitab Riyadhus Shalihin tuh banyak misalnya hadis bab tentang taubat. Nanti beliau bisa mencantumkan hadis yang kalau kita orang biasa itu, loh kok hadis ini masuk ke bab taubat gitu. Nanti ada lagi bab apa itu jatuhnya talak bagi orang yang buta dengan isyarah gitu, ya. Orang buta terus isyarah untuk menalak istrinya dengan isyarah, kan enggak ada suara, itu jatuh talak. Dalilnya hadisnya ini. Itu hadisnya tuh enggak nyambung. Kalau kita itu hadisnya kan ana wa kafalatul yatim kahataini fil jannah. Hadisnya itu loh, kan jauh banget, mana hubungannya itu? Orang buta nolak istrinya. Ana
wa kafalatul yatim kahataini fil jannah. Itu hadisnya itu. Ini hadis sahih. Saya dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga seperti ini gitu. Itu hadis kata Rasul, makanya orang yang merawat anak yatim ini luar biasa. Rasul senang sekali sampai hadisnya itu. Itu kenapa bisa menjadi dalil orang buta isyarat jatuh talak ke istrinya. Ya karena Rasul pun menggunakan isyarah begini bisa menjadi dalil gitu. Kan jauh banget korelasinya ya. Nah, itu artinya ketika orang terlalu memaksakan harus hadis sahih, itu nanti cenderung kaku, kemudian terlalu ya kayak gitulah, terlalu kayak gitu ekstrim. Nah, makanya ulama ini memberi dispensasi dalam fadwailul amal itu mereka boleh memakai hadis-hadis dhaif gitu. Wa'alam anal ulama minal hadis wa ghairihim jawazul amal bid-dhaif. Boleh melakukan dhaif fi fadhailil amal di dalam fadilah-fadilah amal. Wa ma'a hadza, namun demikian kata beliau, fa inni aqtasiru 'ala sahih. Tapi saya hanya mencantumkan hadis sahih di kitab ini gitu. Bahkan beliau walaupun ulama itu boleh, mereka membolehkan pakai hadis dhaif, tapi saya mencantumkan hadis sahih. Fala azkuru ad-dhaif, maka saya tidak mencantumkan hadis dhaif illa fi ba'dil ahwal, kecuali di sebagian dikit sekali. Gitu. Wa 'alallahil karim tawakkuli, dan tawakal saya hanya kepada Allah, wa'timadi, dan bersandar saya juga hanya kepada Allah, wa ilaihi, dan kepada Allah tafwidi wastinadi, aku memasrahkan semuanya dan menyandarkan semuanya, wa as'aluhu, dan aku memohon kepada Allah suluka sabilir rasyadi, jalan atau jalan hidup orang-orang yang cerdas, wal ismata, dan aku meminta kepada Allah ismah, perlindungan, min ahli zayghi, yaitu dari orang-orang yang membangkang, wal inati, dan memusuhi, wad dawama, dan aku meminta kepada Allah agar senantiasa dawam, senantiasa apa? Ala zalika, selalu seperti itu, wa ghairihi minal khairi, dan selalu diberi yang lain juga, yaitu hal-hal baik, fizdiyadin, dan selalu bertambah, wa abtahilu ilaihi, dan aku abtahil itu, ibtihal itu meminta yang sungguh-sungguh, itu ibtihal, yang ya Allah berikan aku, itu ibtihal, yang memohon tapi sampai kayak gitulah, itu namanya ibtihal. Wa abtahilu, dan aku meminta ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuwaffiqani, agar supaya Allah memberikan taufik kepadaku, limardatihi, supaya nantinya mendapatkan ridho dari Allah, wa an yaj'alani, dan aku meminta kepada Allah supaya menjadikanku mimman, dari orang-orang yakhsyahu, yang takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa an yahdiyani, dan aku minta kepada Allah supaya diberi petunjuk, bihusnin niyat, dengan niat yang baik-baik, wa yuyassira, dan semoga Allah memudahkan li, kepadaku, jami'a anwa'il khairati, semua macam-macam atau jenis-jenis kebaikan-kebaikan, wa yu'inani, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku, ala anwa'il mukarramat, dari berbagai mukarramat, kemuliaan-kemuliaan, wa yudhimani, dan semoga Allah senantiasa menjadikan senantiasa kepadaku, ala zalika, atas semua tadi, hatal mamat, sehingga aku meninggal, wa an yaf'ala, dan semoga Allah menjadikanku, Allah melakukan bagi Allah itu namanya apa? Allah bertindak, melakukan zalika, semua itu tadi,
kullahu ya semuanya tadi, bijami ahbabi, berarti yaf'alu di sini bukan melakukan, memberikan lah boleh. Kemudian semoga Allah memberikan semua yang saya minta tadi itu bijami'i ahbabi, terhadap para orang-orang yang saya cintai, wasairil muslimina, dan seluruh orang Islam, wal muslimati, dan seluruh orang muslimat, wa hasbiyallahu, dan cukuplah bagiku Allah, wa ni'mal wakil, karena Allah adalah sebaik-baik zat yang dipasrahi. Wala haula, dan tidak ada daya maupun upaya, daya upaya untuk berbuat baik, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali hanya karena izin Allah. Sifatnya Allah al-aliyyi, yang maha luhur, al-azimi, yang maha agung. Nah, ini muqaddimah sudah selesai. Sebelum masuk bab ini sama beliau dijelaskan isi kitab ini ya. Wa yastamilu, kemudian mencakup ya. Hadzal kitabu, kitab ini mencakup apa? Ala asyarati abwabin, 10 bab. Nah, ini nanti ada 10 bab di kitab ini. Al-fihrisul ijmali, daftar isi secara keseluruhan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'an, menjelaskan tentang inti-inti atau poin-poin dari keutamaannya membaca Al-Qur'an. Ini bab pertama. Ini nanti dijelaskan di situ pahala membaca Quran, kemudian apa level atau derajatnya orang yang senang baca Quran, itu nanti dijelaskan semua di bab pertama. Wa hamalatihi, dan penghafal Al-Qur'an. Nah, nanti dijelaskan keutamaan-keutamaan orang yang hafal Al-Qur'an. Al-babu tsani, kemudian bab yang kedua, fi tarjihil Qur'an wal qari' ala ghairihima, keutamaan atau apa namanya tarjih itu lebih utama, itu lebih utamanya Quran dan pembaca Quran dibanding ala ghairihima, dibanding yang lain. Ini berarti ya lebih utama secara levelnya itu. Terus al-babus salis, nanti di bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Quran, menjelaskan tentang perintah untuk memuliakan orang yang ahli Quran, wan nahyi an azahum, dan larangan-larangan untuk menyakiti orang-orang yang hafal atau orang ahli Quran. Jadi ada larangannya, orang menyakiti ahli Quran itu dilarang. Al-babur rabi', bab yang keempat nanti menjelaskan fi adabi muallimil Quran, adab atau tata krama pengajar Al-Quran, wa muta'allimihi, dan pelajar Al-Quran. Al-babul khamis, nanti di bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran, yaitu adab atau tata krama menghafal Al-Quran. Al-babus sadis, bab yang ke-6, fi adabil Quran wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu. Di bab yang ke-6 ini nanti menjelaskan tentang adab atau tata krama terhadap Al-Quran, tata krama terhadap Al-Quran. Wa huwa mu'zamul kitabi, di mana bab ini adalah sebagian besar dari isi kitab ini nanti di bab ini. Wa maqsuduhu, dan juga tujuan utama dari kitab ini adalah bab ini. Al-babus sabi', bab yang ketujuh. Nah, bab yang ketujuh ini nanti menjelaskan fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, tata krama manusia atau orang semuanya, kullihim, terhadap Al-Qur'an. Nanti ada sendiri nanti. Nah, tata krama manusia terhadap Al-Qur'an. Itu dulu yang pernah apa? Yang sinetron Mahmed itu, Huraim, apa namanya?
Sulaiman itu ya, itu kenapa Turki Utsmani itu berkuasa sampai 7 abad. Nah, itu ceritanya beliau ketika dipersilahkan masuk ke kamar, dipersilahkan istirahat setelah dijamu, cuman di kamar itu ternyata ada Al-Quran, ada mushaf tergeletak. Nah, beliau nggak jadi tidur, beliau berdiri di depan terus menghormati Al-Quran tersebut sampai pagi, berdiri terus. Jadi nggak bisa tidur, segitu besarnya menghormati Al-Quran. Nah, ceritanya berdirinya itu sampai 7 jam sehingga kekaisaran di situ berkuasa sampai 7 abad. Nah, ini bab yang ke-7 ya. Sekarang bab yang ke-8, fil ayat waswar wal musta'irah. Di dalam ayat-ayat atau surat-surat itu yang disunahkan di hari-hari tertentu, seperti nanti Al-Kahfi di hari malam Jumat, nanti ada semua. Kemudian bab yang ke-9, fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, menjelaskan tentang menulis Al-Quran dan menghormati mushaf. Mushaf ini cetakan Quran itu. Kemudian bab yang ke-10, fi dhabti alfadhi hadzal kitab. Nah, ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di kitab ini. Bab yang terakhir, wallahu a'lam.